Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, selamat pagi. Luar biasa. Yes. Baik, semangatnya luar biasa. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Ini ada teman kalian satu yang tadi pagi memberikan izin Redina ya, sakit. Kita doakan bersama supaya cepat sembuh dan besok bisa bergabung kembali di kelas 3. Baik, selanjutnya anak-anak ada sesuatu hal yang ingin Pak Rudy tanyakan pada kalian. Apakah kalian pernah mengalami peristiwa atau pengalaman yang menyedihkan atau menyenangkan? Pernah? Siapa yang pernah coba katakan? Alah, gak berani. Ya, Mas Hidan. Ceritanya tentang apa Mas Hidan coba? Sedikit saja. Akbar mungkin Akbar. Sing sedih atau semangat? Yang sedih atau yang senang atau gimana? Yang menurut kamu berkesan dalam kehidupan kamu? Entah tadi kesandung atau bagaimana berangkat sekolah gimana? Masih malu-malu. Ya. Jadi nanti kalian akan belajar bagaimana menceritakan tentang pengalaman keseharian kalian ya. Jadi nanti tujuan pembelajaran kita hari ini kita akan memahami tentang struktur teknarasi dan segala hal yang tentang teknarasi. Kemudian kamu akan belajar menceritakan kembali sebuah cerita yang kalian dengar atau kalian saksikan atau bahkan itu pengalaman kamu sendiri. Yang pertama apa anak-anak? Memahami tentang teks narasi. Yang kedua, menceritakannya kembali. Mudah toh? Harus punya pemikiran segala sesuatu itu mudah jika dipelajari. Oke, sip, luar biasa. Sudah siap ya? Sudah. Langsung saja ya. Tidak pakai lama. Yang belakang terlihat jelas. Majuna terlihat ya. Coba dibaca Majuna. Oke, berarti terlihat sih. Jadi hari ini kita akan belajar tentang teks narasi. Apa itu teks narasi? Menyajikan serangkaian peristiwa atau kejadian yang tersusun secara kronologis berurutan. Misalnya dari pagi sampai malam, itu malah lebih keren. Pernahkah kalian membaca novel atau cerpen? Pernah? Cerita tentang apa? Apa? Anak sekolah. Terus yang dibaca dulu apa Mbak? Si Pahit Lidah. Itu berurutan atau tidak ceritanya? Dari semula dia baik-baik saja hubungannya dengan saudaranya. Kemudian suatu ketika terjadi perselisihan dan dia merasa kalah, akhirnya bertapa sampai sakti. Sebelum bertemu dengan saudaranya itu untuk membuat perhitungan, ternyata dia sudah tahu bahwa kesaktiannya itu jika nanti diucapkan kepada saudaranya, maka saudaranya akan menjadi seperti yang dia inginkan. Nah, dari situ dia tahu bahwa apa yang dia miliki, kemampuannya itu, jika dia mengikuti dendamnya akan mengakibatkan sebuah kerusakan. Betul tidak? Akhirnya apa yang terjadi? Dia memanfaatkan kelebihannya untuk menolong orang. Bahkan penjahat di tengah jalan dia sumpahi jadi batu, akhirnya jadi batu. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, sebelum masuk ke cerita narasi, perhatikan video ini baik-baik. Catat yang menurut kamu penting. Ada tokoh, ada tempatnya di mana, ya seperti apa peristiwa yang terjadi itu nanti saya minta untuk diceritakan kembali sederhana aja, pakai bahasa sendiri. Siap ya? Kita simak dulu videonya ya. Dihitung bersama. 1, 2, 3.
bagaimana cerita yang kamu tangkap dari video tadi? Ada seorang gadis yang lapar di hadapan penjual nasi goreng, tapi dia mau pesan itu nggak punya uang. Tapi ternyata si tukang nasi goreng itu tadi tahu kalau dia lapar, akhirnya dibuatkan dan selanjutnya. Mau melihat versi teksnya ya kamu ya, nanti dibaca bareng-bareng ya. Oke. Sudah saya sediakan nanti versi tulisannya seperti apa ada. Coba. Dibaca ya. Seorang remaja bernama Ploy hidup bersama seorang ibu yang sangat menyayanginya. Ibunya sangat perhatian sama Ploy ya. Ibunya selalu memberikan yang terbaik untuk anaknya. Mulai dari makanan sampai pergaulannya diperhatikan. Nah, suatu hari Ploy pulang larut malam. Dia dimarahi ibunya, yang tadi kan marah-marahin. Tapi karena tidak terima ditegur ibunya karena berbahaya, akhirnya dia malah kabur pergi dari rumah. Hingga beberapa hari kemudian seperti tadi ketemu ibu yang tukang nasi tadi. Ternyata yang baik itu bukan tukang nasinya, tapi siapa? Ibunya. Pernah kamu seperti itu? Tidak. Makanya itu menjadi pelajaran buat kita, harus menghargai orang tua, ya, patuh sama orang tua. Nah, dari pengalaman tadi tentang video dan teks yang sudah kita baca, ada susunan tertentu mengenai teks narasi. Ada aturannya. Yang pertama ada orientasi. Orientasi itu apa? Pengenalan siapa yang ada di dalam cerita itu. Makanya dalam teksnya Pak Rudi tadi, yang pertama adalah seorang gadis bernama Ploy hidup dengan ibunya. Itu. Setelah orientasi ada komplikasi. Komplikasi itu apa yang tadi konflik. Ya, betul sekali. Ada konflik. Antara siapa masalahnya? Ibu dan Ploy. Sampai pergi dari rumah. Kemudian yang ketiga ada tahapan resolusi. Resolusi ini menandakan akhir dari sebuah konflik. Jadi setiap tokoh di situ ditemukan penyelesaiannya pada tahap resolusi. Resolusinya kira-kira kalau di video tadi di tahap mana? Ayo, di bagian mananya? Pada saat apa? Ploy mau menghubungi ibunya lewat telepon tadi. Nah, di situ artinya tandanya nanti Ploy itu di akhir cerita akan kembali ke rumah seperti itu. Nah, yang keempat ini tidak menjadi pokok ya anak-anak, ini tidak harus ada. Tetapi biasanya ada penegasan tentang reorientasi atau koda. Koda itu amanat, pesan yang ingin disampaikan oleh penulis di akhir cerita itu sendiri. Pesannya apa tadi? Yang diingat Ploy tentang ibunya apa? Saat dia pergi. Apa? Kalau sakit dirawat ibunya, yang nyuapi ibunya, makanan yang buatkan. Nah, maka artinya adalah sesuap nasi yang sangat berarti. Kayak soal itu seru ya belajar deklarasi ya. Nanti kamu mungkin punya cerita kehidupan sendiri bisa. Nah, melatih pemahaman kalian tentang deklarasi. Jadi nanti Pak Rudi akan ini ya, kita berbagi tugas. Yang bagian kelompok 1 dan 2 akan berbeda tugasnya dengan kelompok 3 dan 4 ya. Jadi yang kelompok 1, 2 nanti teksnya ada di sini ceritanya. Kamu kerjakan secara berkelompok setiap pertanyaan yang ada di lembar kerja. Kemudian untuk kelompok yang 3 dan 4 akan melihat video ya, video tentang ada deh pokoknya nanti. Kamu lihat sendiri ya, yang mengerjakan hanya kelompok 3 dan 4.
tapi jangan khawatir, semuanya memiliki tingkat kesulitan yang sama. Ya, sama saja. Wah, aku gak bikin video. Nanti di akhir pembelajaran ini ada video terkhusus buat kalian. Setuju ya? Waktunya 10 menit, silakan dikerjakan. Diskusikan ya. Jika ada pertanyaan terkait kata-kata yang belum kamu pahami di dalam LKPD itu bisa kamu tanyakan. Kalau kurang mungkin tidak apa ya. Apa? Berdua. Kelompok 1 dan 2 sudah dibaca semua? Apa yang harus dikerjakan? Ya, dibaca dulu teksnya, cerita itu dibaca, kemudian kamu kerjakan pertanyaan nomor 1 sampai 6. Waktunya 10 menit. Kelompok 3 dan 4 sudah dibaca semua pertanyaannya? Sudah. Siap ya, simak videonya ya. Oke. Tidak harus baik. Yang penting harus itu seperti yang bilang. Nah, dia mau belajar dari orang lain. Karena saking pengennya dia. Dia tetap tidak mau aku suwi cari dewe. Pernah yang kita seperti itu pernah ya? Pernah terlambat sendiri. Sekarang mau ngomong.
Ternyata bisa. Kalau mau berusaha orang pasti bisa mencapai apa yang diinginkan. Ya. Sama kan pertanyaannya. Diskusikan aja teman-teman. Tinggal dibaca ini kan teksnya, ceritanya di sini. Nah, ini pertanyaan yang kita jawab berdasarkan teks. Jadi ada bagian apa? Orientasi atau ada pertanyaan di situ. Nah, ini kan bacaannya kan sudah punya. Ini kenapa ini masih belum ada jawabannya, coba? Ada kesulitan, itu tanyakan aja. Enggak. Bisa 10 menit. Misalnya kamu. Hah? Jadi kalau kelompoknya sudah selesai silakan katakan ya. Selesai Pak, gitu ya. Tugasnya berkelompok ya, kelompok nanti untuk tugas mandiri ada.
Aduh, masalahnya apa tuh? Masalahnya apa? Dia dari buku aja. Gimana dari ceritanya? Aku dari sini versi langsung pakai kata-kata itu. Ya, dia sudah menjawab seperti itu apa-apa. Sudah. Oke, kalau sudah kelompok 3 dan 4 ada yang sudah selesai, bisa dibacakan di depan kelas. Kelompok 3 dulu ya. Nanti di kelompok 4 mendengarkan apakah jawaban dari kelompok 3 itu sudah sesuai atau tidak. Untuk kelompok 1 dan 2 terus, masih terus ya, lanjutkan terus. Silakan Mas Eva dibacakan. Berdiri. Ya di tempatnya aja. Nah, yang keras. Yang keras, kok suara kuat dulu. Nomor 1, siapa yang nilainya jelek dan diejek temannya? Yuk. Nomor 2, apa yang harus dilakukan setelah nilai jelek? Belajar yang giat dari orang lain. Ya, bisa. Oh. Nomor 3, apa arti dari usahanya? Dia lulus dari sekolah A. 4, ceritakan kembali cerita dalam tayangan tadi dengan satu bukti. Coba ceritakan. Dia merupakan orang jelek dan dia belajar dengan orang dalam terus dan dia akhirnya dia bisa lulus dan sangat giat. Oke, tepuk tangan ya. Bagaimana Abi? Menanggapi yang disampaikan temanmu tadi? Sama atau tidak? Nah, kalau beda silakan dibacakan. Berdiri ya. Biar teman-temannya Sepa dengar semua. Ada pesan nggak Pak? Menghadap kelompoknya Sepa ya. 1, siapa yang nilainya jelek dan diejek temannya? Yang keras dong. Ayo. 1, siapa yang nilainya jelek dan diejek temannya? Rio. 2, apa yang dilakukannya setelah nilainya jelek? Diejek dari orang lain. 3, apa hasil dari usahanya? Dia lulus sekolah. Nah, 4, ceritakan kembali cerita dari saya tadi dengan bahasa Inggris. ya. 1, seorang teman dia diejek temannya karena nilainya Yang keras semua temennya kan. karena nilainya jelek. Oh. Akhirnya dia belajar bersungguh-sungguh, lalu pada ujian selanjutnya dia pun berhasil lulus dan mendapatkan nilai yang bagus. Ya, bagus, tepuk tangan. Sudah, Pak. Baik, terima kasih anak-anak. Bisa bagus hari ini. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah bagaimana strukturnya teks narasi. Yang pertama apa tadi? Orientasi, kemudian komunikasi. Yang ketiga, solusi dari permasalahannya ya. Jadi perlu yang kalian ingat hanya 3 itu anak-anak. Untuk menyusun sebuah teks narasi pada pertemuan selanjutnya, kalian akan saya minta menceritakan pengalaman pribadi dengan menggunakan 3 struktur ini. Yang pertama, orientasi, komunikasi, dan resolusi. Mencakup itu. Ya, kemudian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum.